Bakal calon wali kota Cilegon yang akan diusung Partai Golkar Cilegon Robinsar mendapat sambutan luar biasa saat melakukan sosialisasi di lingkungan Kalanganyar Cilegon, Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024 malam. Bisingnya kotaku yang tak sebising dahulu. Tidak main-main, sosialisasi yang dihadiri sedikitnya 200 warga lingkungan Kalanganyar itu dihadiri langsung oleh tokoh Partai Golkar yang juga mantan wali kota Cilegon TB Iman Aryadi. Sang pengabdi yang dulu pergi telah datang. Pada kesempatan itu, TB Iman Aryadi menyinggung soal proses majunya Robinsar sebagai bakal calon wali kota Cilegon yang akan diusung Partai Golkar. Pengabdian tanah lahirku. Pada kesempatan yang sama pula, TB Iman Aryadi menyinggung soal pembangunan Cilegon saat ini yang dinilai jauh dari semangat dan cita-cita pendiri kota baja itu. Terima yang terpahit dalam dunia. Menurut TB Iman Aryadi, banyak program yang tidak terrealisasi alias janji palsu. Sedang gue ngomong aja kecil pantat gue ya. Bilang apa Pak? Bilang cakep Pak ya. Salah satunya janji soal bantuan modal usaha melalui program KCS atau Kartu Cilegon Sejahtera sebesar 25 juta secara bertahap. Jalan sambil makan opak. Lagi jalan-jalan sambil makan. Janji itu lanjut TB Iman Aryadi hingga saat ini tidak terrealisasi. Semoga masyarakat Karanganyar makin kompak dan makin sejahtera. Amin. Dari 70.000 kartu KCS yang dibagikan, mungkin hanya 12.000 yang direalisasikan dan itu pun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Cinta lawan ini? Robinsar. Bulan kelahiran Serang. Hal kedua yang disoroti TB Iman Aryadi adalah janji penyerapan tenaga kerja yang juga hanya janji belaka. TB Iman Aryadi menegaskan bahwa yang ia sampaikan adalah kenyataan bukan mengada-ada. Sepantaran sering ibu kan? Tor lah ibu nih. Ibu nih buat sama tor. Hah? Jika saja wali kota saat ini merealisasikan janjinya, maka Partai Golkar Cilegon akan mendukung. Namun kenyataannya janji itu hanya janji palsu belaka yang notabene masuk dalam kategori kebohongan publik. Karenanya, TB Iman Aryadi mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon wali kota yang bisanya hanya berjanji tapi tidak mampu merealisasikannya. Kehadiran kami semua, terutama calon wali kota kita, Bapak Robinsar, yang tadi sudah menyampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, niat yang baik, tulus dalam rangka membangun kota Cilegon. Wa UCP wong tua gula Bapak Haji Samun tadi menyampaikan innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu berangkat dari niatnya. Dan niatnya Pak Robinsar tadi sudah disampaikan bahwa latar belakang beliau sebagai pengusaha, kalau untuk urusan pribadi beliau sudah cukup. Maka ketika saya undang diskusi 10 hari terakhir di bulan puasa, mudah-mudahan itu juga malam Lailatul Qadar, saya berjabat tangan dengan Bapak Robinsar, niatkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah kepada Allah, ibadah kepada masyarakat, mudah-mudahan jabatan ini manfaat untuk kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Lamun calon pemimpin ini pelit, anu nyabut ning kantong wabot Bapak Ibu sekalian. Iya. Padahal wau kula mah rawuh wau. Iya, qasidah nambah kenceng, Pak. Selamat datang Pak Iman terus, Pak, kata Kang Gele. Bisa enak Pak bisa. Bisa. Makanya calon wali kota sing pelit dingin minggir wis lah dingin lah konon. Cocok Bapak Ibu sekalian. Aja iki mau karo kartu goyang, Pak. KCS, apa Pak Iman KCS pun, kartu Cilegon sabar wes ya tekan perang. Kan bener kan?
Iki lagi dongeng ya. Iki lagi dongeng. Ning Jombang udah di ning Kalanganyar. Paiman apa? Kulo bak kartu ge. Kartu apa begini? KCS terus dipanjingakeun ning ATM boten menten modal duit. Tah kudu ATM. Iki nih anu KCS apa singkatnya Paiman? Kartu Cilegon sabar bisa tekan kapan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya menyampaikan ini bukan apa-apa. Kalau seorang calon pemimpin sudah menyampaikan kepada masyarakatnya, saya dukung. Mana tulisan ini dikit Bapak Ibu sekalian, bahwa program bantuan modal kerja ini ya akan diberikan 25 juta secara bertahap. Pertanyaan saya sampai sekarang, kartu ini sudah dikeluarkan sebanyak 70.000. Sudah berapa masyarakat yang sudah disalurkan modalnya untuk kepentingan masyarakat? Berarti lamun orang bohong berarti. Arab dipilih mana si menggono? Orang main gitu Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini penting ya. Ini penting dalam rangka kepentingan pendidikan masyarakat. Saya tidak ikhlas, saya orang yang lahir, dibesarkan di Cilegon, jangan main-main dengan janji politik kepada rakyat yang tidak bisa dijalankan, karena janji itu adalah hutang. Ya. Al-wa'du dainun yang itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lah kula ngomong mriki dihantam sambutan ning kota Cilegon, sudah dilaksanakan mana? Ya kan? Sampai sekarang saya akan dukung, saya dari Partai Golongan Karya akan mendukung kalau janji ini betul-betul direalisasikan 25 juta untuk kepentingan rakyat masyarakat. Kalau masyarakat saya diberikan ini, saya ikut senang dan kita akan dukung program pemerintah dengan sebaik-baik. Yang kedua, janji soal penyerapan tenaga kerja. Ini katakan baik belum, Pak? Ya, karena alian pilkada masalahnya. Siki wakes pandukun 2 periode lanjutkan sekarang mengkodengin. Aptak petani dingin ke Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian. Janji yang kedua yang diberikan kepada masyarakat 25.000 ya. Saya apabila bari nangiskan urus salah ning YouTube terus gitu lah. Kalau terpilih menjadi wali kota 25.000 tenaga kerja, berarti setiap tahun 5.000 tenaga kerja yang bisa diserap. Kalau itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, saya jamin masyarakat Kalanganyar tidak ada yang nganggur, Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaan kula sedikit, masih kata si nganggur? Wenten laporan Pak Iman, wenten sing lagi ning BLK, terus BLK mah latihan kerja, jadi pancingaken begawe. Lamun beres tengah latihan kerja, terus itu dihitung dia tidak bekerja, tetap Bapak dan Ibu sekalian. 2, saya dari Partai Golongan Karya tegas menagih janji soal penyerapan tenaga kerja. Jangan gampang menyampaikan janji tapi tidak mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Cocok Bapak Ibu sekalian? Jadi itu ngomong apa nana, nana fakta. Yang ketiga janjinya, ini juga sengaja saya ceritakan ke Pak Robinsar agar kalau nanti terpilih menjadi wali kota Cilegon, jangan sekali-kali membohongi rakyat. Kalau membohongi rakyat pun, saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Golkar akan mengkritik Pak Robinsar agar mereka berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang nyawa, oke Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga janjinya adalah soal full sarjana. Lamun full sarjana itu APBD nyiapkan buat putra-putri Cilegon yang mau bersekolah. Bukan SPP-nya cuma 3 juta Bapak dan Ibu sekalian. Kalau full sarjana berarti mereka dikuliahkan, tidak keluar biaya sama sekali. APBD menyiapkan putra-putri Cilegon untuk kuliah secara full, baru itu disebut full sarjana. Baru saya angkat jempol kepada pemerintah Kota Cilegon. Aja full sarjana bantuannya cuma 3 juta, celaka baik kok. Tapi ditulisnya full sarjana. Kenapa ini saya ceritakan? Karena sebentar lagi kita akan menjelang pemilihan umum kepala daerah. Saya hanya menitipkan, pilihlah calon pemimpin Bapak dan Ibu sekalian yang mampu nanti menyampaikan program-program itu untuk kepentingan masyarakat. Ya. Selanjutnya kemarin saya juga agak kecewa karena Jalan Lingkar Selatan ini dulu
almarhum Pak Aat yang mencetuskan, nggih, bener Bapak Ibu sekalian. Wong Karanganyar ke beton boten salah zaman kula niku di beton niku. Nggih zaman kula, derek rusak kan Bapak Ibu sekalian. Nah, iya. Makanya saya menjelaskan Pak Robinson niki Bapak Ibu sekalian malir enom jadi wali kota ya. Insya Allah tadi sudah disebutkan usianya ya. Sebab kalau masih muda insya Allah larinya akan cepat Bapak Ibu sekalian. JLS itu Bapak dan Ibu sekalian, Jalan Lingkar Selatan itu saya ingat. Dulu almarhum dengan program pemerintah kota Cilegon ya Bapak dan Ibu sekalian membebaskan lahan. Saya ingat ada yang 20.000 ya Pak Sobri ya. Mungkin ada yang 15.000 segala macam, dimulai dari aspal dulu. Terus saya lanjutkan di beton, tapi saya kecewa dengan pernyataan wali kota bahwa JLS ini akan diserahkan kepada pemerintah pusat. Saya jelaskan kepada masyarakat. Kalau diserahkan kepada pemerintah pusat, karena dulu saya pernah menjabat, banyak sekali yang datang kepada saya, Pak Iman, gimana kalau JLS dibuat tol? Saya bilang saya tidak setuju. Kalau Jalan Lingkar Selatan dibuat tol, maka akan dipagar jalannya dan masyarakat tidak menikmati JLS dengan sebaik-baik. Jadi jalan JLS laku manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan mau ditutup ke JLS, kendaraan semua jalan di jalan yang sekarang ini jalan utama, mandor macet di Cilegon ini Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karena itu saya sampaikan kepada Pak Robinson, pertahankan JLS itu, jangan sampai diserahkan kepada pemerintah pusat. Saya khawatir akan dibuat jalan tol. Kalau perlu kita akan buat jalan lingkar utara, kita akan buka nanti dari mulai Semendaran sampai dengan Grogol, kita buat jalan lingkar utara seperti jalan lingkar selatan, baru kita akan bangun pabrik dengan sebaik-baik. Konon kita jadi calon wali kota, wani Bapak Ibu sekalian. Konon aja jalan sing nana diserahaken kon, ya gawe ore Bapak Ibu sekalian. Main nyakakan baik, buat jalan lingkar utara. Tadi sudah jelaskan oleh Pak Robinson Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara mengurangi pengangguran Pak Iman? Saya bilang bikin jalan lingkar utara, nanti pemerintah daerah beli lahan. Ya Bapak Ibu sekalian, beli lahan, bebasin kawasan. Ya, kalau sekarang industri yang ada di Cilegon itu adalah padat modal, Bapak Ibu sekalian, padat modal itu investasinya nilainya banyak. Tetapi tenaga kerjanya sedikit karena mesin yang bergerak, ya. Banyaknya teknologi maksud saya, ya, teknologi yang bergerak. Nanti kalau jalan lingkar utara dibuat, Pak Robinson terpilih, diselesaikan jalan lingkar utaranya, lalu dibuat kawasan, nanti bikin pabrik kelas menengah ke bawah. Seperti apa contohnya pabrik menengah ke bawah Bapak dan Ibu sekalian? Pabrik sepatu, pabrik garment seperti di Cikande, ya, namun kalangannya pernah di Cikande, itu tenaga kerjanya ribuan. Maka insya Allah kalau itu dibangun, maka insya Allah tenaga kerja dia akan di kota Cilegon akan diserap dengan sebaik-baiknya. Kudu konsep penyerapan tenaga kerja aja dongeng Pak. Ya, ini penting. Makanya insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya sudah niatkan bertekad mencalonkan Pak Robinson. Insya Allah saya sudah salaman niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan pembangunan Cilegon ini dengan sebaik-baiknya. Ya, apa maning lah dia apa maning, iya kan? Aja ribut seperiode, dong periode segala macam teknologi, iya kan? Sudah dising jelas belah, ya. Makanya Pak Robinson tadi tidak banyak menjanjikan Pak Iman, wis aja nggo kartu, aja nggo apa kerunya masyarakat nih, ya. Sing ngarepaken lagi Covid, benar kan pemilihan wingi lagi Covid, nggih Bapak Ibu sekalian. Percis lagi Covid, iya kan? Ngarepaken barang pajak ana bantuan 20 juta. Nah, iki sini pilih ke. Wali kota 20 juta pasti cair itu. Barang tas miliar ora cair. Pak Iman premen, lagi pangan be kartu ning kono jeung kita. Saya menyampaikan dalam rangka ya Bapak Ibu sekalian, bukan benci bukan. Ini kritik normal ya. Kalau orang tidak mau dikritik, tidak mau dievaluasi, jangan jadi pemimpin dagang es cendol baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Iya. Kalau kepala daerah harus berani menerima masukan, menerima kritikan. Kalau kritikan itu bagus, Bapak dan Ibu sekalian, ngakui salah, jujur, gentle. Bahwa saya sebagai wali kota belum merealisasikan KCS, saya mohon maaf kepada rakyat dan masyarakat kota Cilegon, baru namanya wali kota Cilegon Bapak dan Ibu sekalian. Jaluk mah, ini mah nutupi terus, ya kan?